Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan ya nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang tak terhingga banyaknya ya, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung jumlahnya yang masih terus Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan kita juga berharap ya, berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah, masih sedikit ya yang mengikuti Zoom kali ini ya, masih 14 orang. Ya anak ustazah mau nanya yang ini yang hadir. Minggu lalu kita udah masuk materi renang. Itu udah kakak catat ya? Udah belum? Udah ya, harus dicatat ya, karena materi ujian tulis kita nanti sampai renang. Ya anak ustazah, sampai materi renang ya, dari yang sudah kita pelajari. Nah minggu lalu itu kita udah ada belajar ya manfaat renang ya. Manfaatnya di situ disampaikan ada 3, walaupun sebenarnya banyak ya manfaat renang itu tapi yang disampaikan di buku kita itu ada 3. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berenang ya, di situ ada 7 ya, 7 hal yang diperhatikan dalam renang ya. Ini dia ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam renang. Ada 7 kan? Nah ini sudah kemarin kita bahas. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sesudah berenang. Nah itu ada 5 ya. Kemudian kita masuk minggu lalu sudah masuk pada perbedaan renang gaya bebas dengan gaya punggung. Dari posisi badan, gerakan kaki, pernafasan. Nah itu disampaikanlah di sini pada materi ini bagaimana perbedaannya. Ya tentunya anak ustazah kiranya bisa memahami. Namun dari sini ustazah sebenarnya ingin membahas satu persatu dulu ya, untuk teknik ya, teknik renang gaya bebas ya. Ustazah sebenarnya ingin membahas satu persatu tentang teknik renang gaya bebas. Jadi kalau kita bahas satu persatu mungkin kita lebih jelas. Yang pertama kita jadi lebih jelas tahu tekniknya dimulai dari apa ya kan. Misalnya teknik meluncur ya kan untuk renang gaya bebas ya. Kemudian nanti posisi badan, gerakan kaki, pernapasan. Nah dari situ kita jadi tahu secara rinci ya gerakan-gerakannya anak ustazah ya. Kemudian kita juga jadi paham cara mempraktekannya ya untuk renang gaya bebas. Bagi yang mungkin belum bisa berenang ya, minimal kita tahu dulu ya teorinya ya. Jadi ustazah ingin bahas satu persatu dulu ya. Nah di buku memang ada langsung disampaikan di sini bahwa untuk apa ya perbedaannya, perbedaan setiap gaya renang itu berbeda. Kalau minggu lalu sudah perbedaan renang gaya bebas dengan gaya punggung. Kemudian yang kedua adalah membedakan renang gaya bebas dengan gaya kupu-kupu. Kemudian yang ketiga renang gaya bebas dengan gaya dada ya. Nah ini nanti anak ustazah berharap anak ustazah bisa baca ini ya kan. Kemudian untuk tahap awal kita memulai renang itu ada prinsip berenang. Nanti ini kita bahas kembali ya untuk perbedaan berenang. Kita masuk dulu ke prinsip. Nah untuk prinsip berenang, nah itu ada beberapa. Ada berapa kita lihat di sini. Yang pertama prinsip psikologis. Ya, psikologis. Apa aja itu prinsip psikologis? Ya, ada terdapat beberapa unsur dalam prinsip psikologis ya. Misalnya unsur apa? Kesenangan atau kegembiraan. Ya, jadi kalau mau berenang itu tentunya pasti gembira, senang ya. Kemudian yang kedua itu keberanian. Harus berani masuk ke dalam air kan gitu. Kemudian melakukan tahap-tahap awal mau berenang
ya, biasanya kan ada tahap awal ya, nanti ya. Kemudian kepercayaan diri, harus percaya diri dan harus ulet ya, keuletan. Keuletan di situ maksudnya apa, Nak Ustazah? Selain berani juga apa ya, sungguh-sungguh ya, giat ya untuk melakukan gerakan demi gerakan ya. Nah, kemudian selain prinsip psikologis ya dalam prinsip berenang, yang kedua adalah prinsip mengapung. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana masuk ke dalam air, kemudian belajar mengapung ya. Nah, kemudian ketiga itu prinsip meluncur ya, prinsip meluncur. Nah, jadi ada 3 prinsip yang dibahas ya. Nah, baru masuk dia mengenal aktivitas gerak renang gaya bebas. Nah, ini yang mau Ustazah sampaikan. Kita bahas satu persatu tentang gerak aktivitas renang ya, gerak renang gaya bebas ya, anak Ustazah. Nah, di sini ada gambar. Jadi ini tadi bisa menambah pemahaman anak Ustazah tentang renang ya. Gambar yang ada di sini. Nah, kemudian ini kan bagaimana gerakannya banyak ya. Kita lihat dulu sampai mana ini. Aktivitas pembelajaran 1 ini sudah langsung praktek ya. Aktivitas pembelajaran 2 juga praktek. Baru ringkasan. Baru masuk renang gaya dada. Baik anak Ustazah, untuk renang gaya bebas, Ustazah mau tampilkan ada satu video ya. Di situ gambarnya bergerak anak Ustazah, jadi lebih paham ya. Nanti di buku ini juga sama ya, cuma karena ini gambarnya kan nggak bergerak ya. Kita hanya bisa mengamati gambarnya yang tidak bergerak seperti itu kan. Nah, kita lihat dulu renang gaya bebas. Apa sih renang itu? Renang itu merupakan aktivitas, salah satu aktivitas di kolam air yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang teratur. Ya. Jadi di sini disampaikan beberapa renang ya, terdiri dari 4 gaya, gaya dada, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Ya. Nah, kita lihat ya. Ya, selanjutnya kita lihat di sini gaya baru yang pertama kali dikenalkan adalah side arm stroke atau side stroke yang merupakan gaya ganti. Nah, kemudian gaya ganti ini kemudian dikenal dengan nama overarm side stroke. Ya, pada renang modern sekarang ini gaya-gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu. Siapa yang jago bahasa Inggris? Raha. Arti side arm stroke ini apa Raha? Atau side stroke atau ini overarm side stroke? Apa artinya Raha? Atau kawan yang lain juga bisa mengartikan. Side arm stroke artinya apa? Arm itu lengan. Arm itu lengan, side samping ya? Samping atau sisi. Stroke? Siapa? Vina? Dani? Stroke itu apa? Kalau renang bahasa Inggrisnya apa? Swim ya. Swimming berenang. Kalau stroke? Tangan di samping. Ini intinya menggambarkan apa ini? Renang gaya bebas ini ya. Intinya menggambarkan renang gaya bebas, karena gaya bebas ini kan posisi tangan itu berada di samping ya, mengayun di samping sisi kiri dan kanan ya. Ya anak Ustazah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, nanti dicari tahu ya artinya ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat langsung ditampilkan tentang renang gaya bebas, mulai dari posisi badan di atas air. Nah, kalau Ustazah tanya dulu, renang gaya bebas ini posisi badannya gimana? Sepengetahuan kalian, kalau gaya bebas, kayak mana posisi badannya? Udah nengok pun gambarnya. Gimana Halimah?
Halimah bisa berenang? Telungkup ya, Zah. Iya, nggak bisa. Iya, telungkup menghadap ke permukaan air. Ya, oke kita langsung pakai ini aja ya. Video aja kita lihat. Mana ya, renang gaya bebas. Ya mungkin ada iklannya sedikit-sedikit, nanti anak ustazah agak diabaikan aja ya. Nampak anak ustazah? Nampak? Nampak, Zah. Nampak ya, renang gaya bebas nih, ini ustazah besarkan nih layarnya. Ya, renang gaya bebas kita lihat dulu di sini tekniknya ya. Jangan lupa nanti bukunya juga dibaca. Bisa anak ustazah ringkaskan dari yang ustazah sampaikan lewat video ini, bisa juga dari dari buku tambahannya ya. Nah, di sini langsung dijabarkan dalam renang gaya bebas ini ada beberapa teknik yang harus dipahami ya. Yang pertama gerakan meluncur ya. Yang kedua gerakan tungkai, tungkai itu kaki anak ustazah. Kemudian gerakan yang ketiga gerakan lengan, dan kemudian yang keempat cara pengambilan nafas. Yang kelima rangkaian gerakan renang gaya bebas. Rangkaian itu penggabungan dari gerakan awal sampai akhir ya anak ustazah. Nah kita lihat. Nah kemudian etika di kolam renang. Ustazah mau nanya, ini kemarin videonya udah ada ustazah putar belum ya? Belum ya. Kita masih ini ya, masih menjabarkan ya tentang perbedaan renang ya. Nah, ini dia tekniknya yang harus kita pahami untuk renang gaya bebas. Kita pelajarin aja dulu satu persatu ya. Nah, mungkin ustazah agak lebih percepat sedikit ya. Nah, sebelum kita masuk pada teknik yang pertama, nah kita tentu harus tahu dulu apa sih gunanya kita mempelajari renang gaya bebas ini kan. Apa tujuannya ya? Apa tujuannya? Yang pertama tentunya kita jadi paham, jelas bagaimana cara gerak meluncur ya. Gerakan meluncur, kemudian bagaimana sikap tungkai kaki ya, dan ya lengan dalam renang gaya bebas. Selanjutnya yang kedua adalah menjelaskan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Jadi kita tujuan mempelajari ini jadi kita paham nih gimana ya cara yang benar dalam pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Yang ketiga menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Ya sebenarnya kemarin kita udah belajar ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam renang ya. Nah, termasuk itu mempelajari bagian dari keselamatan di dalam air. Yang keempat, mempraktekkan gerak meluncur, gerak tungkai, ya. Kemudian bagaimana gerakan lengan dalam renang gaya bebas. Yang kelima juga mempraktekkan cara pengambilan nafas, ya. Dan yang keenam mempraktekkan dasar keselamatan di air. Nah, itu tujuan dari pembelajaran renang gaya bebas anak ustazah. Nah, kita lihat yang pertama. Ini ya. Yang pertama adalah sikap badan, ya, cara meluncur nih. Nah, ketika kita masuk ke kolam renang, anak ustazah, posisi tubuh kita seperti ini, berdiri ya di dalam kolam yang mana airnya setinggi dada. Iya kan? Kira-kira berapa meter ini Kak Sofi?
Berapa meter nih Kak? Kalau setinggi dada? 1,5 meter ya. 1,5 meter kurang lebih ya, 1,5 meter kira-kira. Kalau misalnya setinggi dada orang dewasa, ini kan karena gambarnya kan kartun ya, gambar anak-anak. Kalau kita bilang orang dewasa, biasanya kalau merenangnya itu yang 1,5 meter ya minimal ya. Iya, 1,5 meter ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setinggi orang dewasa ya, sampai dada ya, batas dada. Kalau ada yang lebih untuk kolam renang atletik itu minimal 2 meter ya, setahu saja seperti itu. Nah, kita lihat, kita bersikap badan kita berdiri di tepi kolam renang. Nah, lihat badan dibungkukkan ke depan. Ini ketika mau meluncur ya anak ustazah ya. Kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Nah, seperti ini dia. Pandangan juga tertuju pada kolam renang dan kaki kita tekuk pada dinding kolam. Gunanya apa ya? Untuk melakukan tolakan, bersiap-siap untuk meluncur, ya kan? Kaki kita tekuk seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, ini gambarnya udah langsung meluncur aja, ya. Nah, saat meluncur, kedua lengan, badan dan kaki lurus sejajar permukaan air. Nah, ini untuk tahap pertama, ya, posisi tubuh, ya. Ada iklannya game pula ya. Oke, kita lihat ini anak ustazah. Nah, ini dia gambarnya bergerak, jadi mungkin kita lebih paham, ya kan? Posisi, kemudian badannya dibungkukkan untuk siap melakukan meluncur dengan ditolakan kaki tadi. Ya kan? Nah, ini meluncurnya ya bisa dibantu dengan pelampung, ya. Pelampung ya, atau cara mengapung ya, menggunakan alat seperti ini anak ustazah. Nah, selanjutnya, nah ini seperti yang ada pada buku kita tadi ya, prinsip mengapung ya, masuk dalam air ya, selain mengapung kemudian ya menggerak-gerakkan kaki ya, berpegang pada pinggir kolam, kemudian kita menggerak-gerakkan kaki kita. Nah, kita lihat di sini, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Ya, selanjutnya berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Jadi kita bisa pakai papan pelampung tadi untuk menggerakkan kaki kita. Nah, ini juga seperti pada buku, kita bisa berpegang pada pinggir kolam ya, atau berpegang pada tangga yang ada di pinggir kolam. Kemudian kita menggerakkan tungkai kita ya, naik turun bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri, dilakukan sehingga paha kaki. Nah, seperti ini dia anak ustazah. Ya. Nanti beda dengan gaya dada. Gerakan kakinya beda dengan gaya dada. Kalau gaya bebas dia kakinya seperti ini aja, naik turun bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Kalau gaya dada gimana kakinya? Kakinya ditekuk dulu, ya kan? Ditekuk, kemudian dibuka, kemudian diluruskan, ditekuk lagi. Jadi dia gaya dada itu juga disebut dengan gaya apa? Gaya kata, iya kan? Nah, kayak kata berenang, itu gaya dada.
Nah, ini bisa menggunakan ya papan pelampung ya untuk kita melatih gerakan tungkai kita ya. Nah, kita lihat ini langsung ya. Nah, ini untuk sikap lengan anak ustazah. Ya. Tadi kan sikap badan, kemudian sikap tungkai kaki. Nah, ini sikap lengan kita. Kita lihat di sini. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan. Ya. Tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Ya, angkat lengan kiri keluar permukaan air. Ya. Ayunkan tangan kiri ke depan. Nah, ini bergantian kiri dan kanan. Ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakkan lengan kanan ke bawah. Jadi dia bergantian, ya. Kemudian angkat lagi lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lagi ya lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan ini secara berulang, lihat. Nah. Ini posisi lengannya, ya. Seperti ini dia. Diluruskan ke depan, kemudian ditarik ke bawah, samping sampai ke atas, gantian kiri dan kanan. Ditarik dia ya anak ustazah. Terklik lain nih, ntar ya. Ya, hilang nih videonya ustazah. Ini banyak ya. Baik anak ustazah, kita kembali ke buku ya. Jangan bingung. Kita kembali ke buku dulu ya. Karena tadi videonya tercampur ke yang lain, jadi bingung nyarinya ini. Nah, jadi intinya untuk lengan tadi anak ustazah itu bergantian antara lengan kiri dan lengan kanan, ya. Nah, gerakan kaki tadi sudah, ya kan? Ini bukunya nampak. Nah, ini lengannya ya, gerakan lengan. Ya, gerakan lengan seperti gerakan menarik full. Itu tadi pada videonya. Nah, kemudian ada gerakan mendorong. Ya, push. Kemudian ada gerakan istirahat. Nah, ini gambarnya. Ini anak ustazah nampak bukunya? Nampak. Oh iya, nampak ya. Ya, waktunya juga nggak terasa ya. Udah mau habis. Kira-kira renang gaya bebas ini ada yang mau ditanyakan? Nah, misalnya tadi belum sampai kepada gerak bernafas ya, renang gaya bebas. Satu lagi nih berarti renang gaya bebas ini
Iya, waktunya habis ya. Satu lagi ya. Sedikit lagi. Kalau berenang gaya bebas, kira-kira cara pengambilan nafasnya pas kapan ya? Pas kapan? Pas kapan, Kak? Nah, itu ada gambarnya, coba lihat. Di samping Zah. Iya, Pergantian tangan Ustazah. iya, pergantian tangan ya. Mengambil nafasnya ketika kepala kita ya keluar dari permukaan air menyamping ke atas, ya kan seperti ini. Itu kita mengambil nafas. Nah, buang nafasnya kemana? Ke dalam air, ya kan, sedikit demi sedikit. Kemudian disambil dengan mengayun lengan secara bergantian kita mengambil nafas. Nah, gantian ya, gantian kanan atau mau sebelah kiri atau mau sebelah kanan kita mengambil nafasnya dengan mengeluarkan wajah kita. Nah, itu enggak masalah, yang dari mana saja ya, kiri atau kanan enggak masalah. Jadi pengambilan nafas ini kita lihat di sini, kita lihat ya. Pengambilan nafas pada saat berenang dapat dilakukan ke samping kiri atau kanan tergantung pada kebiasaan perenang. Nah, jadi seperti itu cara pengambilan nafas renang gaya bebas. Nanti kalau gaya dada itu berenangnya pengambilan nafasnya ketika separuh dari mana ya, dari badan sampai kepala itu keluar dari permukaan air. Nah, itu renang pada gaya dada. Kalau ini kan gaya bebas ini kan menyamping, ya kan, menyamping kita mengambil nafasnya. Karena sebagian lagi kepala kita menyamping ke dalam air, sebagian lagi wajah kita yang keluar ke permukaan air mengambil nafas. Tapi pada renang gaya dada nanti itu wajah kita, kepala kita itu di atas permukaan air, jadi lebih leluasa kita bagaimana mengambil nafasnya. Dan itu sebenarnya tergantung dari kebiasaan kita dalam melakukan renang ya. Kalau udah terbiasa mungkin gaya mana saja cara pengambilan nafasnya nggak masalah kan gitu kan. Apalagi sudah terbiasa ya, sudah pintar seperti itu. Ya baik anak ustazah, nggak terasa waktu kita habis. Nanti kita lanjut di berikutnya untuk renang gaya dada. Nah, kiranya anak ustazah bisa meringkaskan ini ya. Perbedaannya tadi kiranya anak ustazah bisa paham, dibaca-baca lagi ya. Paling enggak untuk renang gaya bebas ini anak ustazah tahu posisi badannya gimana, ya kan? Posisi lengannya bagaimana? Posisi kakinya bagaimana? Ya kan? Nah, seperti itu dia. Kalau di sini kan kalau kita ikuti kan tekniknya panjang sekali. Jadi kalau dengan kita mengamati gambarnya tadi yang bergerak, kiranya paham, kita bisa menjelaskan dengan kata-kata kita sendiri. Ya, ditambah dengan baca buku ini lagi biar lebih paham. Ya, baik anak ustazah, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Ini ada 21 yang ikut Zoom ya. Zalfa ada? Ada Zalfa enggak? Ada suaranya, berarti enggak ada. Ade, Halimah, Fatimah, Cud, Hania, Risa, Atta, Zia, Naura, Hanifah, Hania, Risa. Oke anak ustazah, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa dicatatkan karena materi ujian kita sampai tentang renang ya. Renang gaya bebas ya. Renang gaya bebas ya anak ustazah. Jadi sampai halaman 196. Nah, gaya dada nanti kita lanjut di insya Allah jika mungkin minggu depan itu tentang ujian praktek. Minggu depan lagi ujian tulis. Jadi untuk ujian tulis materinya sampai renang gaya bebas ya. Tapi ingat, perbedaan setiap gaya renang itu anak ustazah jangan lupa ya. Mana tahu nanti ditanyakan juga dalam ujian. Ya, perbedaan renang. Renang gaya bebas dengan gaya punggung seperti itu ya. Baik anak ustazah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.